Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, Piotr Hofmanski dan Panitera Pengadilan Osvaldo Zavala Giler dalam kunjungannya ke Belanda, Kamis, 4 Mei 2023. Dilansir dari tribunnews.com, Zelensky menekankan untuk mengadili semua yang bertanggung jawab atas kejahatan perang Rusia di Ukraina. Bagi kami, hasilnya hanyalah hukuman konkret untuk semua penjahat perang Rusia, termasuk pimpinan tertinggi negara agresor, Rusia, kata Presiden Zelensky, yang dirilis kantor pers kepresidenan Ukraina. Ukraina memuji kebijakan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisioner Hak Anak Rusia, jika ia berkunjung ke negara anggota ICC. Zelensky memastikan Ukraina akan melakukan segalanya untuk menyelidiki dan menuntut dalam yurisdiksi genosida dan kejahatan perang Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan terima kasih atas pengiriman Panzerhaubitze 2000, sistem Patriot, dan senjata lainnya. Ia meminta dukungan dari seluruh masyarakat Belanda untuk mempertahankan kebebasan dan kehidupan di Ukraina. Dalam pidatonya, Presiden Zelensky menggambarkan serangan Rusia di Ukraina setiap hari, termasuk serangan musim dingin, pendudukan Rusia di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan kebakaran di kota-kota. Ia juga menyerukan sanksi pada Rusia dan mendorong warga Rusia untuk melakukan perubahan rezim di negaranya. Dalam pidato ini, Presiden Zelensky kembali mengulang harapannya agar Ukraina bergabung dengan NATO. Ia mendorong Belanda agar membuat keputusan penting yang strategis demi keamanan Eropa, yaitu tentang Ukraina dan NATO. Menjelang akhir pidatonya, Presiden Zelensky mengatakan senjata dari Barat dan sekutunya adalah hal memungkinkan bagi Ukraina untuk bertahan saat ini. Namun, Zelensky menggarisbawahi perjuangan tentara Ukraina ketika kekurangan senjata, kurang memadai, atau ketika persenjataan Rusia lebih kuat daripada milik mereka. Ia menyerukan bantuan militer kepada Belanda dan sekutunya, serta berterima kasih atas apa yang mereka berikan selama ini. Sebelumnya, Ukraina telah membentuk 8 brigade badai baru untuk mengambil bagian dalam serangan balasan di masa depan di tengah berkembangnya spekulasi tentang waktunya dan apakah hal itu dapat menimbulkan kekalahan serius bagi Rusia. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan telah sepenuhnya membentuk brigade awal yang terdiri dari hingga 40.000 tentara, tetapi mereka membutuhkan pelatihan lebih lanjut sebelum siap untuk berperang. Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Dalam perkembangannya, Rusia mencaplok 4 wilayah Ukraina sekaligus yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu, hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda akan segera berakhir.